Siapa nama ayahmu? Ayahku ahli racun yang paling ditakuti. Orang-orang memanggilnya Gundala Seta, nama ular yang sangat berbisa dan mematikan. Anak ini benar-benar berilmu tinggi. Pantas nenek tua itu iblis yang ditakuti. Kau yang lancang lambung. Aku kesepian tinggal di Nusa Laut. Apa di Jawa Dwipa ini kau punya teman? Hah? Dia sangat baik. Temanmu itu laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki. 2 kali dia menyelamatkan aku dengan mempertaruhkan nyawanya. Berarti pemuda yang bertempur dengan mak lampir itu? Iya. Kita meninggalkan dia begitu saja. Kalau dia sampai mati, aku tidak ingin hidup lagi. Di awal episode ini, kita menuju pada Gundala Seta yang di saat itu telah bertemu dengan Citrasena putrinya. Mereka pun sedang membahas tentang Tirta yang telah mereka tinggalkan begitu saja di medan pertempuran. Gadis itu pun tampak sangat mengkhawatirkan keselamatan Tirta. Namun ketika ditanya oleh ayahnya, ia pun selalu menjawab tidak tahu. Apalagi ketika ditanya tentang perasaannya terhadap Tirta. Dengan malu-malu, Citrasena pun menjawab bahwa ia tidak tahu apakah ia suka atau tidak, ataupun Tirta menyukainya atau tidak. Dirinya sungguh belum mengetahui hal tersebut. Gundala Seta memang berwatak keras, kemauannya harus dituruti. Ia pun menuntut putrinya untuk mempertanyakan hal itu kepada Tirta. Namun Citrasena tampak bingung karena tidak mungkin ia mempertanyakan masalah yang rahasia itu kepada Tirta, apalagi ia adalah seorang wanita. Ayo, sekarang kita pergi sama-sama. Jangan. Kenapa? Kalau ada ayah, dia pasti malu. Ayah tunggu saja di Nusa Laut. Aku pasti pulang. Bagaimana kalau kau menghadapi bahaya? Ayah, aku bisa jaga diri. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa mencelakai anakmu ini. Bencana besar bagi kita jika mak lampir bersekutu dengan Arya Soma, setan pemakan manusia itu. Kita harus menghubungi orang-orang aliran putih untuk melawan mereka. Berita apa lagi yang kau bawa, Kalagondang? Baru-baru ini muncul pendekar-pendekar muda yang berilmu tinggi, Kiai. Seperti Mahesa, Dewi Sekar Arum, Tirta. Tirta? Maksudmu Tirta, anak bajang lanang yang mempunyai tanda cakra di punggungnya? Mungkin juga, Kiai. Dan Dewi Sekar Arum itu putri Adipati Rembang. Subhanallah. Kabar yang dibawa oleh Kalagondang tampaknya adalah kabar yang sangat baik, karena dengan munculnya orang-orang sakti golongan putih, maka akan semakin mempermudah mereka untuk menumpas golongan hitam. Kalagondang pun memberitahukan kalau pengemis tangan 1000 dan Gundala Seta dari Nusa Laut akan muncul kembali menguasai dunia persilatan. Kini kita menuju pada Jagat Dewa yang di saat itu sedang berhadapan dengan 2 orang pendekar yang merupakan kawan dari Sumirah yang tewas di tangan pemuda tersebut. Mereka pun langsung menyerang pendekar dari Pulau Karimun itu dengan senjatanya masing-masing, sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Di awal-awal pertarungan belum tampak dari mereka yang akan keluar sebagai pemenang, sebab mereka masih menjajaki kemampuan lawannya masing-masing. Akan tetapi, jika dilihat dari kecepatan dan tenaga dalamnya, Jagat Dewa kelihatan lebih unggul 2 tingkat di atas kedua lawannya tersebut. Dan hal itu memang terbukti pada jurus-jurus berikutnya. Ya!
Wah, cantiknya. Kita hajar saja, Kakang. Sabar. Dia mau kurang ajar, Kakang. Perbuatan jahat tidak harus selalu dibalas dengan kejahatan. Tidak ada salahnya kan kalau kita melakukan kebaikan? Ya, siapa tahu dia akan jadi baik pula. Benar-benar berani sekali jagat dewa, tingkahnya seperti orang mabuk. Namun beruntung yang sedang digodanya adalah orang baik-baik yang tidak ingin membuat masalah dengan dirinya. Kalau mau, mungkin Gendowar sudah melibasnya sampai binasa. Untung pendekar dari Karimun itu tidak melanjutkan niat jahatnya. Kini mendadak di hadapan Gendowar dan Ayu Setiawati pun muncul Nyai Parwati yang langsung bertanya kemana tujuan mereka. Gendowar pun mengatakan bahwa ia sedang mencari Ayu Wulandari dan memang ditugaskan oleh Temenggung Martoloyo majikannya. Wanita murtad itu pun kemudian bergumam sendiri. Ia menduga bahwa gadis yang bersama Gendowar itu pasti kakaknya Ayu Wulandari. Ia pun kemudian berencana untuk memanfaatkan Ayu Setiawati untuk mendapatkan Ayu Wulandari yang sedang diburunya untuk diserahkan kepada Mak Lampir. Bertemu dengan adikku? Ya, aku tahu. Aku pernah menjumpai dia di suatu rumah. Dia tinggal bersama dua orang pemuda, yaitu anaknya Sembara dan anaknya Basir. Putra Sembara? Mahesa maksud Nyai? Benar? Bisakah Nyai mengantarkan kami ke sana, Nyai? Tentu. Ikut aku. Hiya! Putri Temenggung Martoloyo, Nek. Iya. Kita ikuti saja dia. Ya, Karena gadis itu sangat berharga untuk mendapatkan Ayu Wulandari. ya. Di sini pondoknya, Nyai? Benar. Mudah-mudahan mereka masih di sini. Iya. Kanjeng? Kanjeng Ayu? Ini ada yang mencari. Pindah kemana ya? Dasar wanita konyol, tampaknya ia berpura-pura tidak mengetahui kalau rumah itu telah kosong, padahal dirinya sendiri yang membuat Maisa dan yang lainnya pergi dari rumah tersebut. Setiawati pun kemudian menemukan sebuah barang yang merupakan barang milik Ayu Wulandari, sebab ia hafal betul dengan sisir rambut milik adiknya tersebut. Sedangkan Nyai Parwati yang tadi meninggalkan mereka berdua pun kini sedang menemui Mak Lampir. Ia pun mempertanyakan tentang perawan ontang-anting, dan Mak Lampir pun membohonginya dengan mengatakan bahwa darah perawan ontang-anting itu bisa digunakan untuk mengobati Arya Soma, sehingga anak Nyai Parwati itu akan bisa hidup selamanya. Mendengar kata-kata bujukan Mak Lampir tersebut, wanita murtad itu pun kini menjadi semakin bersemangat untuk bisa mendapatkan Ayu Wulandari. Setelah itu, ia pun segera kembali menemui Gendowar dan Rara Setiawati. Dari mana, Nyai? Dari buang air. Gak enak kalau ditahan terus, bisa sakit. Kemana lagi kita mencari adikku, Nyai? Ikut aku, kita cari Mahesa. Dialah yang membawanya. Boleh aku duduk di sini? Tadi kau duduk di situ? Kenapa? Dari tadi aku melihat Nisanak duduk melamun. Aku ingin menemani. Melamun atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku tidak mau ditemani. Lagi-lagi jagat dewa si pendekar pemetik bunga itu pun mendapatkan malu besar atas perbuatannya.
Orang-orang yang ada di warung itu pun tampak mengejek dirinya karena telah gagal menemani Citrasena. Pemuda itu pun menyimpan kekesalannya sendiri, namun bukan berarti ia diam saja, sebab setelah itu ia pun selalu mengikuti gadis anak Gundala Seta tersebut. Di malam itu tampak Citrasena yang sedang berada di penginapannya. Gadis itu pun tidak tidur, namun ia justru bersemedi, sebab ia merasakan kalau akan ada bahaya yang mengancam keselamatannya. Benar saja, sebab kemudian tampak jagat dewa yang mengendap-endap menuju ke penginapan gadis tersebut. Setelah merasa benar-benar aman, pemuda itu pun segera mendekati kamar Citrasena dan mengintip ke dalam. Putri tunggal Gundala Seta itu bukanlah pendekar sembarangan, sehingga ia tahu kalau ada bahaya yang sedang mengincarnya. Bahkan ia tahu kalau kini di dalam kamarnya itu telah dimasuki oleh asap beracun alias sirup. Gundala Seta adalah pendekar yang sangat terkenal sebagai dewa racun yang sangat ditakuti karena ilmu racunnya yang luar biasa hebat. Wajar saja kalau putrinya itu memandang remeh racun sirup jagat dewa, dan ia pun sudah meminum obat penawarnya. Kini ia pun berpura-pura tertidur sebab ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh orang jahat itu kepada dirinya. Mampus! Hei, jangan lari kau! Mau lari kemana kau pendekar cabul? Setan betina, kau kira aku takut? Sepertinya aku mengenal tongkat itu. Hei, siapa kau sebenarnya? Aku Jagadewa dari Pulau Karimun. Ada hubungan apa kau dengan Arya Sekipu dari Pulau Tengkorak? Dia adalah guruku. Nah, setelah kau mengetahui siapa aku, lebih baik kau menyerah. Bagaimana? Memang kemampuan jagat dewa cukup tinggi, sebab ia adalah murid Arya Sekipu dari Pulau Tengkorak. Namun kini yang dihadapinya adalah Putri Gundala Seta yang ilmunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu Arya Sekipu sendiri. Pada awal pertarungan, mereka pun saling jual beli serangan dan belum terlihat siapa yang lebih unggul. Namun Citrasena memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi daripada jagat dewa, serta tenaga dalamnya pun masih berada di atas pemuda tersebut. Jika dilihat dengan lebih jeli, sebenarnya jurus-jurus yang telah mereka keluarkan tidak jauh berbeda dan lebih cenderung mirip. Hal itu dirasakan oleh jagat dewa, sehingga setan pemetik bunga itu pun kemudian mempertanyakannya kepada Citrasena. Ilmu silatku hampir sama dengan ilmu silatku. Kalau sama kenapa? Kalau tidak sama kenapa? Mungkin kita satu aliran. Aku ingin tahu siapa gurumu, supaya aku tidak salah tangan. Kalau aku beritahu siapa guruku, aku takut kau atau gurumu akan mati ketakutan. Kurang ajar, perempuan siluman. Terimalah kematianmu.
Kau menerima upah dari kejahatanmu. Laki-laki mata keranjang seperti kau seharusnya tidak punya mata. Katakan pada gurumu bahwa Gundala Seta dari Nusa Laut sudah lama mencarinya. Cukup berat juga hukuman dari Citrasena bagi setan pemetik bunga. Kini kedua matanya pun dibuat buta oleh putri Gundala Seta tersebut, yang memang sebenarnya pernah berseteru dengan Arya Sekipu, guru pemuda itu. Kini kita menuju pada Kadipaten Tegal, di mana pada hari itu tampak sebuah kereta kuda yang sedang ditumpangi oleh Adipati Haryo Sentanu baru saja tiba melewati pintu gerbang utama Kadipaten Tegal. Adipati yang merupakan saudara Temenggung Martoloyo itu pun kemudian keluar dari kudanya bersama dengan istrinya yang merupakan kakak kandung sang Temenggung. Sedangkan dari dalam bangunan utama Kadipaten kini keluar Temenggung Martoloyo dan para kiai serta Pangeran Purbaya. Sepertinya ada yang tidak beres. Ada apa, Dimas? Baca dulu. Romo, Ananda sedang mencari pengalaman hidup agar bisa memahami suka duka kehidupan. Suatu saat pasti Ananda kembali. Sekian, Setiawati. Anak tidak tahu diri. Memalukan. Di mana Gendowor? Gendowor aku utus untuk mencari putriku yang sampai sekarang belum juga kembali. Tidak, dia bersama Gendowor. Aku tahu, ini kesengajaan. Gendowor hendak mempermalukan aku. Aku lihat sendiri Gendowor pergi tanpa siapa-siapa. Bohong. Sekarang Gendowor telah menginjak-injak kepalaku. Ini tidak bisa dibiarkan. Adipati gila itu harusnya langsung saja diajar oleh Pangeran Purbaya, karena ia tampak sudah tidak menghormati keberadaan wakil Sultan Agung tersebut. Sementara itu, Setiawati yang sedang bersama dengan Gendowor pun masih belum mendapatkan kabar yang mereka butuhkan. Namun kini perjalanan mereka justru dihadang oleh segerombolan orang-orang jahat yang sepertinya mereka semua adalah para pendekar bayaran. Orang-orang itu berjumlah 5 orang. Salah satu dari mereka pun bertanya kepada orang yang ada di hadapan mereka itu, apakah orang yang ada di hadapan mereka itu bernama Gendowor. Gendowor sendiri pun mengatakan dengan jujur bahwa memang dirinya adalah orang yang memiliki nama tersebut. Selanjutnya, tanpa basa-basi, kelima orang itu pun segera bersiap menghadapi target buruannya. Sedangkan Gendowor sendiri langsung menyuruh Setiawati untuk mundur, dan ia sendiri langsung menghadapi kelima pendekar bayaran tersebut. Berhenti! Kenapa kalian ingin membunuh Kakang Gendowor? Hentikan! Jangan sampai aku melukai kalian. Coba kalau bisa. Kakang tidak apa-apa? Alhamdulillah. Kakang kenal siapa mereka itu? Tidak. Sepertinya mereka orang suruhan. Sebenarnya Gendowor sendiri sudah curiga terhadap Nyai Parwati, namun karena ia terlalu menghormati wanita tersebut, maka ia selalu menepis rasa curiganya. Lagi pula, ia belum mengetahui kalau Ibu Arya Soma tersebut kini telah murtad dan bersekutu dengan Mak Lampir. Kini Gendowor pun mengajak Setiawati menuju ke Waringin Doyong, sebab katanya Nyai Parwati akan menunggu mereka di sana. Kini kita menuju pada seorang lelaki yang di saat itu sedang tergesa-gesa berjalan cepat memasuki gua tempat pertapaan Arya Sekipu. Sepertinya orang itu adalah pembantu ataupun murid dari Arya Sekipu.
Ia pun kemudian melaporkan kepada gurunya itu bahwa Jaka Dewa telah kembali dari pengembaraannya. Namun wajah orang itu seperti sedang menyimpan ketakutan yang luar biasa. Di mana dia sekarang? Sedang dalam perjalanan kemari, Ketua. Ada apa? Guru! Jaka Dewa, kau siapa yang berani melakukannya terhadapmu? Citrasena, Guru. Siapa? Anak Gundala Seta dari Nusa Gundala Laut. Seta? Iya, Guru. Kau bilang Gundala Seta? Iya, sakit hati ini harus dibalas, Guru. Aku sudah mendapatkan gadis ontang-anting yang memiliki pancer getih. Di mana dia? Ada. Aku suruh dia menunggu di Waringin Doyong. Kalau begitu kita ambil anak ini. Mali rupa dulu, supaya Ayu Wulandari tidak curiga. Ayo. Kanjeng Roro. Lihatlah, dengan siapa kami datang. Mbak Yustiawati. Ayo pulang, aku cari kau kemana-mana. Aku sedang mencari Paman Gendowor. Ya, sekarang sudah ketemu. Yuk, kita pulang. Mari ikut ke Kadipaten, Kakang, supaya bisa ketemu Romo. Maaf, Kanjeng Tumenggung sedang tidak bisa diganggu. Dasar wanita setan, kini Nyai Parwati benar-benar menjadi wanita jahat, budak mak lampir. Ayu Wulandari yang hendak mengajak Mahesa menuju Kadipaten pun langsung dicegah oleh Nyai Parwati. Gendowor palsu itu pun mengatakan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk mengikuti majikannya kembali ke Kadipaten. Gadis itu pun menjadi merasa aneh karena tidak mungkin romonya melarang pendekar besar seperti Mahesa ikut masuk ke Kadipaten. Melihat situasi yang tidak mengenakkan itu, Mahesa pun mengatakan kepada Ayu Wulandari bahwa tidak apa-apa, ia tidak boleh ikut. Karena kapan-kapan ia akan berkunjung sendiri ke Kadipaten untuk menemui gadis tersebut. Ayu Setawati pun kemudian langsung menggandeng tangan adiknya dan membawanya pergi dengan alasan mereka harus segera sampai sebelum kemalaman. Sebenarnya Ayu Wulandari sendiri tampak ragu. Ia selalu menengok ke belakang. Begitu pula dengan Mahesa. Namun pemuda itu tidak berani bertindak ataupun melakukan apa-apa karena yang membawa Ayu adalah keluarganya sendiri. Mereka berdua pun kemudian segera pergi dari tempat itu dengan arah yang berlawanan dengan rombongan Ayu Wulandari yang menuju ke arah Kadipaten Tegal. Mau kemana ini? Kenapa kita lewat hutan begini? Jalan pintas, lebih dekat 10 pal dibanding jalan biasa. Kakang tahu siapa yang menjadi Gendowor dan Setiawati itu? Grandong dan Mak Lampir. Pandangan Kakang cukup tajam, dapat menembus tabir dan tipuan. Mari kita rebut Kanjeng Ayu Wulandari. Dia tidak tahu kalau dia sedang ditipu. Siap, Kakang. Kejar! Luar biasa, Jaka kini menghadapi Gendowor dan Setiawati palsu. Jelmaan Mak Lampir dan Grandong itu dengan seorang diri saja. Dan kemampuan pemuda sahabat Gendowor itu pun cukup tinggi, sebab kedua lawannya tidak mudah untuk bisa mengalahkan dirinya. Walaupun sebenarnya kesaktiannya itu didapatkannya dari mustika yang diberikan oleh Raja Ular, ayah dari Putri Roro Gringsing. Namun selama Jaka menggunakannya di jalan kebaikan, sejauh ini masih tidak menjadi masalah. Mak Lampir dan Grandong pun cukup terkejut setelah mengetahui kalau Jaka adalah siluman ular.
Mereka pun kemudian segera mengejarnya. Sementara itu, entah dari mana datangnya, mendadak Kalagondang pun muncul bersama dengan para kiai. Putri Roro Gringsing pun menjadi lawan yang cukup tangguh bagi Nyai Parwati. Namun kemudian muncullah mak lampir yang membantu wanita murtad tersebut, sehingga membuat selendang sakti siluman ular itu pun menjadi hancur berantakan. Hal itu jelas membuat Putri Roro Gringsing menjadi terkejut dan ia menjadi marah ketika melihat wujud mak lampir. Bahkan kemudian ia sendiri menjadi terdorong mundur karena pukulan nenek setan tersebut. Akan tetapi, di saat yang kritis seperti itu, mendadak saja datanglah Mahesa bersama dengan cemeti Amarasulinya. Gringsing, jangan ikut campur. Cemeti Amarasuli. Mahesa, Kenapa Nyai di sini? Mana Ayu Wulandari? tahu di mana? Dia dibawa kabur siluman ular itu. Dia menginginkan Ayu Wulandari juga. Makanya dia memerangi wanita siluman ular itu. Selamat tinggal. Aku mau mengejar lawanku sebelum jauh. Hiya! Enak sekali jawaban sekutu mak lampir tersebut. Blotong pun kini mempertanyakan tentang keberadaan Ayu Wulandari. Mahesa pun menduga bahwa gadis itu jatuh ke tangan musuh. Namun ia belum mengetahui siapa kira-kira yang telah berbuat onar. Apalagi Blotong yang bisanya hanya menambah bingung saja, sebab ia hanyalah pendekar bakul nasi. Di sisi lain, tampak Jaka yang sedang menggendong Ayu Wulandari. Ternyata gadis itu berhasil diselamatkannya, dan kini ia pun membawanya ke tempat yang aman. Namun kemudian gadis tersebut pun terbangun dari pingsannya. Jaka? Apa yang terjadi? Kenapa aku dibopong? Ceritanya panjang, Kanjeng Roro. Mari kita pulang dulu. Nanti ku ceritakan di rumah. Jaka! Ayu! Gendawar, lihat, aku berhasil membantumu. Ayu! Mbak! Di mana kau temukan Kanjeng Roro? Ceritanya seru. Nanti aku ceritakan di rumah saja ya. Yeah. Ayo. Yeah. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.